Rumah di Cimanggis, Depok dengan akses tol langsung, bebas macet, cuma 15 menit dari Jakarta. Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter. Hari ini kita lagi ada di Podomoro Golfview, perumahan yang dikembangkan oleh salah satu developer terbesar di Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Siapa lagi kalau bukan Agung Podomoro Land. Untuk kawasannya sendiri punya luas area 60 hektar dengan konsep kawasan super blok premium. Di dalamnya tuh ada apartemen, rumah, sarana ibadah, universitas, sekolah, area komersil di sepanjang jalan boulevard, pusat kuliner, dan rekreasi. Untuk aksesnya juga gampang banget, mudah kemana aja karena lokasinya hanya berjarak 50 meter aja dari pintu tol Cimanggis, kilometer 19 tol Jagorawi. Dari sini juga ada akses langsung ke area Bogor. Dari sini juga hanya 5 menit aja ke stasiun LRT Cibubur, 15 menit ke Jakarta, 15 menit ke Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, dan 15 menit ke Universitas Indonesia via tol Serpong Cinere. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas rumahnya yang ada di belakang saya ini. Ini adalah rumah dengan dimensi 5 dikali 10,5 meter. Punya luas bangunan 62 meter persegi, luas tanahnya 52,5 meter persegi. Rumah ini mengusung konsep modern tropical design. Makanya kalau kita lihat nih di depan rumah atau di lingkungan perumahannya tuh banyak banget yang ijo-ijo ya. Didominasi sama cat warna coklat, krem, dan ada aksen batik juga di lantai 2-nya tuh. Terus untuk di bagian atasnya menggunakan rangka atap baja ringan dengan penutup genteng beton dan dak beton. Nah, untuk di bagian depan rumahnya sudah diberikan area carport selebar 3 meter dan panjangnya kurang lebih sekitar 4,5 meter. Di sini carportnya sudah dikeramikin, jadinya lebih rapi dan lebih mudah dibersihkan. Terus sudah diberikan juga kanopi dengan bahan yang cukup premium nih. Jadi tiangnya pakai baja. Di sini ada yang menarik, di depan carportnya tuh ada berem. Ini tuh cukup besar ya space-nya. Lebarnya selebar carportnya 3 meter dan panjangnya saya tebak kurang lebih sekitar 3 meter. Sudah di paving block, jadi kalian bisa taruh sepeda motor kalian di area ini. Dan di bagian dalamnya bisa ditaruh mobil yang ukurannya cukup besar. Untuk lingkungan perumahan ini juga sudah rapi. ROW jalan yang sangat lebar 10,5 meter. Jaringan utilitasnya semua sudah ditanam di bawah tanah. Saluran drainase udah tertutup, jadi lingkungannya bakalan sangat rapi. Kemudian di sini ada meteran air. Jelas kalau sumber air di rumah ini tuh udah pakai PDAM. Dan di samping carportnya ada area taman depan dengan lampu taman yang cantik nih. Kita lanjut ke area terasnya. Jadi untuk menuju ke area terasnya kita naik dulu 2 step anak tangga. Wah, untuk area terasnya cukup lebar ya. Ini kurang lebih sekitar 3 meter. Nah, di sini disclaimer dulu karena rumahnya posisinya ada di hook. Makanya ada pintu menuju ke tanah samping. Tapi kalau misalnya kalian beli yang badan, harusnya batasnya sampai di tembok ini aja. Kita lanjut untuk kusen pintu, kusen jendela semua sudah aluminium. Dan pintunya menggunakan engineering wood warna coklat tua. Sudah dilengkapi juga dengan smart door lock system. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Wah, selamat datang. Kesan pertama waktu masuk ke rumah ini, rumahnya compact tapi bisa tetap kelihatan spacious ya. Karena emang lantai satunya nih digunakan jadi ruang untuk beraktivitas. Kamarnya ada di lantai 2 semua. Begitu masuk dari pintu utama, kita ketemu sama ruang utama. Di sini lantainya udah pakai HT ukuran 60 x 60. Di bagian atasnya juga udah dikasih drop ceiling seperti ini. Jadi di sudutnya tuh dikasih lengkungan gitu ya. Kelihatan lebih modern dan dinamis. Tinggal kalian tambahin lampu LED aja di dalamnya. Area ruang utama ini bisa kalian gunakan sebagian jadi ruang keluarga atau ruang tamu. Dengan sofa kapasitas 3, 4, sampai 5 orang juga masih muat. Kemudian di depannya ada tangga yang di bawahnya tuh bisa kalian gunakan jadi area storage nih. Tinggal ditutup aja, bisa taruh barang-barang yang mungkin nggak pengen kelihatan dari luar atau jarang dipakai. Kemudian di depannya bisa kalian taruh panel rak untuk taruh TV di area ini. Terus di sebelahnya, di sini tuh ada satu kamar mandi.
tapi lebih tepatnya sih mungkin powder room ya, karena belum ada area showernya nih. Di sini udah dapat kloset duduk dan keran air. Terus udah dapat juga itu tuh sirkulasi udara dari jendela yang bisa dibuka ya, dan udah ditutup dengan kaca es. Untuk powder room ini ukurannya kira-kira 2 meteran dikali 1,5 meter. Jadi menurut saya masih cukup banget nih kalau misalnya kalian mau gunakan jadi kamar mandi, tinggal ditambahin area shower aja di sini. Terus untuk pintunya udah pakai engineering wood. Kita lanjut yuk untuk lihat ke bagian belakangnya. Di sini kalian bisa gunakan jadi area dining dan juga kitchen set sekaligus, karena memang konsepnya open space ya. Nah, untuk area diningnya sendiri saya suka banget karena pakai konsep minibar gitu. Selain lebih modern, ini tuh juga muat banyak ya, bisa 2-4 orang. Terus untuk area kitchennya, wah ini sih gede banget ya. Sudah dilengkapi dengan kompor, cooker hood, kitchen sink, keran air, kulkas, area storage yang banyak banget di bagian bawah, tengah maupun di atas. Nah, karena rumah ini ada di hook, makanya di sampingnya ada pintu samping dan juga jendela. Tapi kalau misalnya yang badan, harusnya nggak dapet ya. Nah, kita lanjut yuk untuk lihat area backyard atau taman belakang. Nah, ini tuh area void, jadi di bagian atasnya tuh kebuka gitu ya. Kalau menurut saya sih ini nggak perlu ditutup lah ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau tutup, bisa pakai penutup tempered glass. Atau mungkin kanopi yang bisa dibuka tutup nih. Area ini bisa digunakan jadi laundry area. Sudah dilengkapi juga dengan keran air, jadi kalian tinggal tambahin mesin cucinya aja. Dan bisa dipasang jemuran baju yang minimalis di kiri kanan ini. Atau mungkin kalian mau jadiin area bersantai di bagian belakang, bebas sih. Kita lanjut untuk lihat lantai 2-nya. Nah, sebelum ke lantai 2-nya, di sini tuh ada yang saya suka ya. Jadi meskipun rumahnya kompak, di sini tuh dikasih tangga yang menurut saya cukup lebar nih. Jadi enak banget dinaikin sama anak kecil atau orang tua. Plus udah dikasih step nosing juga nih, jadinya nggak bakalan licin. Ya udah, langsung aja kita lihat ke lantai 2-nya. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya. Jadi dari tangga di sini tuh ada space lorong menuju ke kamar tidur dan juga kamar mandinya. Untuk space ini dan area tangganya tuh terang banget ya, karena memang di sini ada jendela yang menurut saya ukurannya cukup besar, jendela mati dan juga jendela hidup. Ini tuh view-nya langsung ke depan rumah. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen kelihatan sama tetangga, bisa ditutup aja pakai gorden atau penutup yang lebih minimalis gitu ya. Nah, pertama kita lihat untuk kamar tidur yang posisinya ada di depan. Jelas ini cocok banget buat jadi kamar tidur anak. Kelihatan dari interiornya lah ya. Di sini kalian bisa gunakan kasur single. Terus di depannya bisa dikasih TV ukuran 32 atau 40 inch juga masih oke. Terus dikasih juga nih jendela yang cukup besar. Sebagian jendela mati dan sebagian lagi bisa dibuka. Di belakang kasurnya bisa digunakan jadi area storage. Nah, di sini tuh bisa dikasih boneka-boneka, mainan anak, buku, dan kalian bisa buat sampai ke atas. Jadi untuk storage-nya tuh maksimal. Di sini juga ada meja belajar anak. Kalian bisa pakai wall decor kayak gini buat taruh peralatan belajarnya. Dan di sampingnya bisa digunakan jadi lemari pakaian. Atau mungkin mau dibalik juga boleh ya. Di sebelah sini jadi lemari pakaian, di sini jadi tempat untuk belajar anaknya. Kita lanjut yuk ke kamar tidur utama. Nah, untuk kamar tidur utamanya ada di bagian belakang dan ukurannya jauh lebih gede dibandingkan dengan kamar tidur anaknya. Di sini kalian bisa gunakan kasur yang ukurannya lebih besar dan hampir lupa. Untuk setiap kamar tidurnya di bagian lantainya tuh udah pakai vinil dengan motif kayu seperti ini. Selain memberikan kesan lebih hangat, ini tuh bisa menandakan bahwa kita sudah masuk ke area yang lebih private lagi. Untuk kamar tidur ini terang banget ya, karena dapat 2 jendela nih. Pertama jendela samping, karena ini adalah rumah hook, tapi kalau rumah badan harusnya nggak dapat. Terus yang kedua, ada jendela lagi di depan kasurnya yang view-nya tuh menghadap ke area void di lantai 1. Kita lanjut, lihat kamar mandinya nih. Nah, kamar mandi ini tuh bisa digunakan sharing ya untuk kedua penghuni kamar di lantai 2. Di sini ukurannya cukup besar. Sudah dipisahin antara area basah dan juga area kering. Dindingnya semua sudah full keramik. Dilengkapi juga sama wastafel, kloset duduk, shower, dan sanitarinya nih semua dari Toto. Juga sudah dilengkapi dengan jendela sebagai sirkulasi udara. Kalian tahu nggak kalau Podomoro Golf View ini dirancang oleh arsitek kelas internasional.
Landscape-nya dirancang oleh Bennett Group Design dari USA. Untuk food and beverage riverside-nya dirancang oleh Benoy dari Singapura. Terus untuk fasilitas resort Dempulnya didesain langsung oleh Palmscape Singapura. Dengan kawasan seluas 60 hektar, Podomoro Golfview ini jadi suatu kawasan super blok premium yang di dalamnya telah dibangun 4 tower apartemen, 5 klaster rumah, sarana ibadah, masjid At-Thohir, terus ada sekolah karakter, Universitas Gunadarma, dan nantinya bakal ada sekolah Canisius. Di tengahnya juga ada street mall atau pusat kuliner dengan tenan-tenan yang mungkin kalian udah familiar. Perumahan ini juga resmi ditunjuk menjadi kawasan transit oriented development dengan adanya LRT station di dalam kawasan, yaitu LRT Station Gunung Putri. Terus buat kalian yang udah beli rumahnya sekarang dan ternyata kalian pengguna LRT nih, tenang aja karena di sini juga disediakan shuttle bus ke LRT Cibubur, atau ada juga bus PPD JR Connection menuju ke arah Blok M, Senayan, Kuningan, Harmoni, dan juga stasiun Lebak Bulus. So tinggal di Podomoro Golfview, one stop entertainment dan easy access juga. Nah kalian pasti udah penasaran ya, kira-kira ada fasilitas apa sih dalam klasternya? Yuk saya mau tunjukin salah satunya nih. Ini adalah clubhouse-nya. Jadi mereka namanya The Private Resort Clubhouse, yang mana ini tuh free lifetime membership khusus penghuni perumahan di Podomoro Golfview. Jadi ini tuh ada banyak fasilitas, ada 2 lantai. Di sini ada area lobbynya, terus di sini ada tangga menuju ke lantai 2-nya. Kita explore dulu untuk lantai satunya ya. Kita mulai dulu dari ini nih, ini adalah restroom, shower room, dan juga area locker. Kemudian di depannya ini ada infinity pool yang kalau kita lihat dari atas tuh kelihatannya mewah dan juga luas ya. Terus di ujung sana ada area jacuzzi teman-teman. Terus buat kalian yang mau bilas-bilas ringan, di sini juga ada area bilasnya yang menurut saya cukup estetik ya. Kita lanjut untuk kids. Tenang aja, di sini ada kids pool juga, dan di sebelah kids pool itu ada lapangan basket 3-on-3. Terus di sini juga tersedia linear garden. Jadi itu adalah taman di belakang rumah yang dibuat sepanjang jalan. Lalu di ujung sana kalau kita lihat pakai drone ya, di situ ada jogging track yang nantinya bakal mengelilingi kawasan perumahan ini. Kita lihat lagi untuk area multifunction room-nya nih. Ini ada di sini nih. Wah, multifunction room-nya gede banget ya. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 meja dengan 8 kursi. Artinya multifunction room ini tuh muat kurang lebih sekitar 50 orang sampai 100 orang. Jadi buat teman-teman yang mau ngadain acara nih, ulang tahun, family gathering, arisan, bisa di area ini. Oke, kita lanjut yuk untuk lihat ke lantai 2-nya. Wah, sekarang kita udah ada di lantai 2-nya nih. Kita mulai dari sisi sebelah sini dulu ya. Jadi ini sebelah kirinya tuh area musola. Terus di sebelah kanannya ini adalah gym indoor. Jadi kalian bisa olahraga ringan, nggak perlu cari tempat fitness lagi nih. Dan ini tuh saya sukanya view-nya langsung ke infinity pool-nya nih teman-teman. Areanya juga cukup besar, bentuk atapnya juga dibuat estetik banget. Terus di sini masih ada space juga. Mungkin buat yoga, buat zumba juga enak banget nih. Oke, kalau tadi kita udah lihat musola, ada gym dan zumba, persis di seberangnya ada area lounge. Nah, untuk area lounge-nya ini dibagi jadi 2 ya, ada outdoor dan juga indoor. Wah, enak banget sih. Kalau saya sih kepikiran ini bisa jadi tempat kerja, atau mau nyambut keluarga, atau mau nyambut tamu, kolega kerja juga bisa di area ini. Terus kalau misalnya kepanasan, tinggal masuk ke area indoornya nih. Di sini udah ada sofa, terus ada meja meeting juga, terus ada minibar juga. Di ujungnya ada meja pushball. Nah, buat game kecil-kecilan gitulah ya. Selain fasilitas yang udah saya tunjukin, nantinya di sini juga bakal ada private cinema, tempat buat nonton bareng keluarga nih. Terus kemudian ada multi-purpose lounge and viewing pavilion. Itu tuh tempat untuk beraktivitas yang nanti view-nya tuh ke arah sungai. Keren deh. Terus di sini juga tersedia charging station untuk electric vehicle teman-teman nih. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya buat ngecas mobil listrik kalian. Jadi kalau tadi kita udah lihat rumahnya, kita udah lihat juga fasilitasnya, sekarang saya mau spill mengenai harganya. Jadi rumah di Podomoro Golfview ini dijual dengan harga mulai dari 800 jutaan. Affordable banget kan? So buat kalian yang
pengen tahu info lebih lanjut, alamat dan nomor teleponnya bakal kita taruh di kolom deskripsi ya. Atau kalian bisa datang langsung aja ke marketing launch Podomoro Golfview yang posisinya persis berada tepat di depan exit tol Cimanggis, kilometer 19 tol Jagorawi. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, bantu kita untuk like dan share video ini serta subscribe channel Property Hunter ya, biar kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah, siapa takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.